Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah pagi ini dalam suasana hujan di tempat Ibu, tapi kita tetap masih bisa melakukan pembelajaran dan semoga Anda semua sehat ya, karena memang cuaca ini tidak menentu ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Tapi memang beberapa hari ini terlihat memang panas ya, panas sekali. Dan juga moga-moga walaupun pembelajaran dalam suasana Zoom ya tetap kita kondusif ya, dan moga-moga juga tidak terhalang dengan internet. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Coba Ahmad Musyarofi dipimpin coba. Bukaan Ken. Ahmad, Sebentar Bu, hujan. Sinyalnya mantep. Dipimpin bagaimana Bu? nah kita sama-sama baca Al-Fatihah. Baiklah, untuk kelancaran bersama, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya serahkan ke Ibu Loli lagi. Ya, terima kasih. Dan untuk menghemat waktu juga, karena ini juga, jadi agak stres juga nih pembelajaran ini ya, karena Zoom ini enggak, ini apa, tidak premium, nanti ketika nanti mati 40 menit, nanti Anda balik lagi ke link yang sama. Ya, untuk menghemat waktu mungkin silakan kelompok satu dulu, ini mungkin 15 menit ya, 15 menit, dan kemudian nanti ada pertanyaan mungkin eh, cukup satu orang kali ya. Jadi nanti misalnya 5 atau 7 kelompok nanti yang maju, jadi ada 7 kelompok yang maju dan kemudian ada 7 orang yang bertanya. Ya silakan kelompok satu. Nurul punya Zoom Premium. Ada Ibu, Kenapa kemarin nggak bilang? baru dikasih Bu tadi sama orangnya. Gimana? Baru dikasih tadi. Oh, tapi ini udah mulai biarin aja lah. Tapi Tapi nanti sinyalnya paling balik lagi aja. PM itu malam Nurul. Kalau pagi itu AM.
Yang presentasi wajib on cam ya. Bismillah, Assalamualaikum. Suara saya terdengar nggak? Suara saya jelas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ah, izin mulai presentasi ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua dan Bu Lolita Sari sebagai dosen mampu mata kuliah manajemen perpustakaan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dapat berkumpul lagi di pagi ini untuk melaksanakan untuk untuk melaksanakan uh, kelas pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sehingga kita dapat berkumpul di akhirat nanti dengan syafaatnya. Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami mengenai perpustakaan dan kami kebetulan di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, jadi kelompok 1 di kelas A ini ada saya, Hamna Kafiko, dan rekan saya Sabina dari Rustiani. Langsung ke pertanyaan pertama, bagaimana struktur kepengurusan perpustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum ini? Nah, perpustakaan secara umumnya dikelola oleh 3 orang. Yang pertama ada Kepala Jurusan Perencanaan atau KUR-nya yaitu Ibu Mudiana Mahmud, SIP. Kemudian dibantu oleh 2 orang bagian operasional. Kita nggak nanya namanya, cuma latar belakangnya. Yang satu itu dari ilmu perpustakaan juga jurusan kuliahnya, yang satu lagi bukan dari ilmu perpustakaan namun masih serumpun dengan ilmu perpustakaan. Gitu, Bu. Pertanyaan kedua, apa saja layanan yang disediakan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum kepada para penggunanya? Yang pertama, seperti biasa itu ada layanan sirkulasi atau peminjaman pengembalian. Yang kedua ada layanan informasi atau penelusuran literasi gitu internet. Terus 3 ada layanan referensi, keempat ada layanan fotokopi, kelima layanan keanggotaan, keenam layanan cek plagiasi, ketujuh layanan bebas pustaka dan validasi AIS, kedelapan ada layanan akses karya ilmiah dan repositori. Nah, di perpustakaan FSH ini memiliki layanan khusus terbaru yang belum banyak dimiliki perpustakaan fakultas lain, yaitu layanan perpustakaan digital.
Layanan ini sudah selesai dibuat dan akan launching pada tanggal 11 April mendatang. Pertanyaan ketiga, apa saja jenis koleksi yang tersedia di perpustakaan FSH dan bagaimana pengguna mengaksesnya? Yang pertama itu koleksi buku fisik seperti pada umumnya. Sebagian besar koleksi adalah buku penunjang dan buku wajib materi perkuliahan. Buku-buku ini biasanya berdasarkan rujukan dosen atau atas usulan mahasiswa. Yang kedua ada koleksi audiovisual atau CD-VCD. Yang ketiga ada e-book dan e-jurnal. Yang keempat ada akses jurnal umum ke perpustakaan pusat. Pertanyaan keempat, bagaimana proses peminjaman buku dan akses pengguna untuk mendapat info terbaru mengenai perpustakaan? Proses peminjaman buku di Fakultas Syariah dan Hukum seperti biasa, buku dipinjamkan selama 1 minggu dan setiap pengguna dibatasi maksimal meminjam 3 buku. Semenjak pulih COVID, belum diterapkan lagi sistem sanksi denda. Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi ini akan diterapkan kembali mendatang. Nah, info terbaru mengenai perpustakaan mahasiswa atau pengguna dapat melihatnya dari papan pengumuman yang terletak di depan perpustakaan. Begitupun untuk mengetahui adanya koleksi baru yang datang bisa dilihat pada rak buku di depan perpustakaan. Nah, untuk koleksi buku sendiri, kalau koleksinya baru datang, itu dibeli sebanyak 3 kopi per judul. Nah, 1 kopinya ini akan dipajang pada rak depan sebagai pengumuman adanya buku baru. 2 sisanya disimpan di dalam perpustakaan ya, bersama buku lain. Nah, pada pembelian buku periode berikutnya atau tahun selanjutnya, buku pajangan yang di depan rak tadi, 1 diambil dan ditaruh di dalam bersama koleksi yang lain. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan FSH menggunakan software dalam pengelolaannya? Jika iya, menggunakan software apa? Ia di sana menggunakan software yang pasti OPAC atau Online Public Access Catalog, lalu administrasi untuk pekerjaan menggunakan SLIM. Sudah jarang yang menggunakan lontar karena kedepannya akan diintegrasikan jika semua sudah menggunakan SLIM. Selesai sudah pertanyaan dan jawabannya. Berikut dokumentasi saat wawancara dan observasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Langsung nanya aja ya, Bu. Siapa yang mau nanya gitu? Berharapnya sih begini ya, Anda tuh tidak hanya memaparkan hasil wawancara ya, ini untuk yang lainnya juga ya, tetapi uh, apa sih pengalaman Anda di saat apa observasi gitu loh. Hal mungkin bisa dilihat hal unik apa yang ada di sana dan kemudian mungkin yang tidak terkesan gitu ya. Jadi ada kesan, ada tidak terkesan gitu. Apakah dari sisi pustakawannya ya ataukah ya gitu loh pengalaman gitu loh, pengalaman unik gitu loh. Jadi tidak hanya sebatas pemaparan. Kalau pemaparan kan otomatis nanti hampir sama ya semuanya. Cuman mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa Anda apa ya, Anda share gitu. Share itu maksudnya berbagi ya.
Soalnya kan nanti kan di materi selanjutnya nanti ada tentang apa tuh? Ada tentang tenaga perpusnya, ya kan? Atau mungkin nah, Anda lihat itu suasana ya, suasana dari perpustakaan seperti apa? Karena kan bicara perpustakaan itu kan tidak hanya berbicara tentang orangnya aja, tetapi tentang gimana sih mereka menata, mengelola dan sebagainya. Dan ketika Anda disambut di sana tuh seperti apa? Nah, mungkin sebelum pertanyaan mungkin bisa berbagi pengalaman ya. Nah, ini kan yang presentasi juga 2 orang ya, tapi kan yang muncul cuma satu nih gimana ini ceritanya? Ya mungkin itu. Jadi sebelum apa ada pertanyaan mungkin Anda harus berbagi dulu ya. Ya silakan Hamna. Ya, Bu. Jadi kalau pengalaman waktu kita pertama datang ke sana itu kan yang jaga di bukan resepsionis sih, yang jaga di meja depannya itu bapak-bapak gitu. Terus lagi ada beberapa Nah, yang jaga itu maaf, yang jaga itu siapa? Maksudnya apa? Layanan apa gitu ya? Baca nggak gitu layanan apa? Eh, oh ya, sebelum Ibu lupa tadi itu coba slide nomor 2 kalau nggak salah coba. Nah, op. Tadi yang tadi 6 berarti. 4 op. Nah, ini kepala jurusan perencanaan dalam kurung kaur apa benar ini? Ini jangan-jangan Anda salah ini bukan kepala jurusan perencanaan gitu ya. Nah, nanti seharusnya memang kepala urusan ya. Kepala urusan perpustakaan, jadi bukan kepala jurusan perencanaan. ya Bu. Ya, ya coba Anda ceritakan dulu ya pengalamannya gitu kan. Ya ini kan apa ya? Justru dari pengalaman itu bisa menjadi suatu, ya namanya pengalaman kan menjadi suatu ilmu ya. Oh, ternyata kelompok satu ketika misalnya ke perpustakaan syariah itu apa tuh suasananya begini, disambutnya begini. Pertama harus ketemu siapa di ruang apa. Kalau misalnya layanan apa gitu kan seperti itu. Ya, silakan. Bu. Jadi waktu pertama kali datang itu eh, yang kayak tadi masuk gitu kan di meja depannya itu, nah itu saya kurang ini tuh apa bacaannya apa di meja itunya. Cuma sih kayaknya yang buat peminjaman atau apa mahasiswa yang baru datang kan biasanya isi absen gitu. Nah itu tuh di sana. Terus pas kita lagi mau ngajuin surat uh, wawancara observasinya ke beliau, belum sempat dikasih. Terus dari ruang sebelah sana tuh ada ibu-ibu datang gitu. Terus ditanyain kan, ini ada apa katanya. Ini Bu mau izin wawancara gitu. Nah ternyata ke beliau gitu, ke Bu Mudiana gitu. Jadi yang tadi menjaga itu salah satu pegawainya, kepalanya beliau gitu. Jadi ya pas banget waktu itu kita langsung kasih surat izinnya ke beliau. Terus karena surat izinnya itu observasi, jadi ibunya kayak, oh mau observasi ya udah silakan gitu. Maksudnya kan kalau ini kan harusnya kayak wawancara gitu ya Bu, surat wawancara. Jadi kita bisa langsung ngasih pertanyaan, mengajukan atau diskusi gitu. Ini kan karena surat izin observasi, jadi kitanya kayak apa sama ibunya ya udah sana gitu, observasi sendiri gitu. Nanti kalau ada apa-apa ibu ada di ruangan sana gitu katanya. Terus ya udah gitu. Kita akhirnya kayak apa lihat-lihat bukunya dulu, terus kita minta kunci loker gitu. Nah ini saya ya kalau yang lumayan berkesan sih misalnya karena dia tuh lokernya di luar Bu, saya nggak ngira gitu kan, saya kira lokernya di dalam. Ternyata kunci terus lokernya di luar. Terus saya juga baru ngeh di depan seatnya itu ada rak-rak buku kayu gitu besar, lumayan besar. Terus banyak papan-papan gitu.
ternyata beliau di perpustakaan itu maksudnya ngasih tahu informasinya tuh lewat rak-rak itu. Terus di situ ada buku-buku yang apa karya dosen. Misal dosen yang ngajar di sana baru bikin buku, itu dipajangnya di rak depan situ semua. Terus yang kayak tadi dijelasin buku baru juga dipajang di depan situ. Terus pengumuman apapun yang itunya ditaruhnya di papan depan situ. Terus kita lihat-lihat koleksi dalam bukunya. Terus karena waktu itu saya udah mepet mau sholat Jumat, jadi eh, saya memutuskan langsung, maksudnya saya dan yang lain, rekan yang dari kelas B juga, kelas C juga, langsung ke ruangan yang tadi beliau arahkan, terus langsung izin wawancara saat itu juga gitu, Bu. Soalnya waktunya udah mepet gitu. Jadi situ pas wawancara ya udah wawancara di dalam ruangan, terus eh, udah selesai keluar dokumentasi. Terus kita sempat lihat-lihat papan pengumumannya, cuma lupa difoto. Maksudnya ada hal-hal apa atau bagian apa itu lupa kita foto buat jadi dokumentasi, terus jadi data dalam presentasi gitu, Bu. Udah, Bu. Habis itu selesai. Ya, oke baik. Maksud ibu gini ya untuk semuanya juga ya. Maksud ibu bukan ke ibunya, tapi ke teman-temannya itu loh. Ini kan Anda presentasi untuk semua ya, bukan untuk ibu ya, gitu ya. Jadi nanti yang lainnya seperti itu ya. Jadi ketika presentasi coba sebelumnya ya ungkap aja pengalaman-pengalaman apa gitu. Jadi kan jadi ini kan hasil observasi. Memang betul kalau hasil observasi memang kan dari awal dari Ibu bilang ya, belum tentu mereka mau diwawancara. Nah, seharusnya kan wawancara dan observasi. Tapi kalau misalnya ibunya atau bapaknya itu mau diwawancara tuh, alhamdulillah syukur gitu ya. Nah, ini cuman Hamna doang ya, yang mungkin yang temannya satu ini nggak ada. Dan ini tinggal waktunya Lagi, tinggal 7 menit ya. Nanti bisa lagi. balik lagi ke apa ke linknya kalau misalnya ini mati. Ya silakan kalau mau buat pertanyaan. Ya, dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Memang kurang efektif ya kalau Zoom ya. Nanti mungkin minggu depan ya offline aja lah. Ini kayaknya tidak efektif banget ya. Pada tidur mungkin ya. Maaf Bu, ini Zoom-nya em, bukan premium Ibu. Iya, bukan. Oh, ini untuk kelas kami udah beli yang premium Ibu. Ntar bakal di ini biar bisa lama. Kelompok 7 ya. Dipakai sekarang bisa atau nanti? Bisa sekarang Ibu? Oh gitu. Oke, ini habis pertanyaan mungkin langsung aja nanti di, di apa pakai Zoom 4 aja ya. Iya Bu. Ada pertanyaan di sini untuk kelompok 1? Ayo, ada yang mau bertanya? Hafni bedeh boleh nanya nggak? Ya, Eh, silakan. di perpus itu ada bagian untuk promosiin nggak? Kayak misalkan dari perpusnya sendiri melakukan promosi ke kayak ke maba atau setiap pekan atau bulannya ada event atau bagaimana di fakultas yang kalian itu observasiin? Kalau untuk yang apa namanya promosi gitu ya, kita juga udah sempat nanya kan yang tadi pertanyaan kalau punya
informasi mahasiswa gimana gitu untuk mendapatnya. Nah kan kalau di pikiran saya kan mungkin siapa tahu punya misal akun Instagram atau akun media sosial apa gitu ya yang bisa ngasih informasi. Terus ternyata kata ibunya ya lewat itu aja, lewat buku-buku yang di depan perpustakaan atau pada lembar yang ditempel di depan gitu. Jadi sepertinya ya untuk yang kayak gitu nggak ada. Jadi benar-benar perpustakaan hanya memberi info kepada yang udah ada di fakultas itu aja gitu. Kalau ke maba ya nggak ada sih, itu lebih ke umum semua mahasiswa aja, semua penggunanya yang di situ. Gitu ya. Oke deh, terima kasih ya, Hamna. Sama-sama. Satu pertanyaan aja kan Bu? Iya, satu aja. Tadi udah Bu, Hafni bertanya. Jadi tutup. Oh iya, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Ini Sabrina nggak ada suaranya, jadi yang presentasi hanya Hamna ya. Saya tidak tahu apa Sabrina itu ikut kontribusi atau tidak. Eh, kan itu terlihat dari hasil presentasi Anda gitu. Dan juga ini mana sih tadi dokumentasinya tadi udah dipaparin ya belum ya? Ada Ibu, tadi kameranya nggak bisa kebuka. Bukan dokumentasi yang di tadi ini yang hasil observasi udah dipaparin belum tadi? Oke. Ibu, Ya, mungkin itu. Terima kasih untuk kelompok satu. Ini karena waktunya tinggal 22 menit, jadi kita ke apa tuh menggunakan Zoom-nya Fatah. Tapi nanti kalau misalnya kelompok Fatahnya belum bisa tampil, nggak apa-apa Fatah. Atau karena kamu yang punya atau kamu dulu? Nggak apa-apa Ibu, kelompok 2 dulu. Soalnya kan ini juga punya kelas, bukan punya saya. Oh gitu. Iya, Ya, oke baik. Terima kasih. Kita langsung aja kita tutup ya. Tapi nanti langsung di-share ya Fatah ya. iya Ibu. Ya, makasih kita tutup.